Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya sedang dalam sebuah perjalanan. Pada pagi ini kita ingin membicarakan sebuah perkataan dari seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriah. Beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih dikenal oleh kaum muslimin Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu al-Qayyim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan dalam salah satu perkataan beliau, usulul khataya, sumber dosa. Ada 3 sifat dari sumber dosa. Yang pertama yaitu al-kibru, wa huwa alladhi akhraja iblisa minal jannah. Dia adalah, yang pertama adalah sifat kesombongan. Dialah yang mengeluarkan iblis dari surga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dosa atau sifat yang pertama ini, sifat kesombongan, maka sifat kesombongan ini dilakukan oleh iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat menceritakan tentang iblis enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fakhruj minha." Wahai iblis, keluarlah engkau dari surga. Innaka minas saghirin. Artinya, keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang hina. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat menyebutkan, di ayat yang ke-12, qala ma mana'aka alla tasjuda id amar. Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Maka iblis berkata, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lihat, iblis mengatakan, aku lebih baik darinya, yaitu dari Adam alaihissalam. Engkau telah menciptakan aku dari api, dan engkau telah menciptakan dia dari tanah. Para ikhwah ahibbai, saudara-saudaraku seiman, disinilah iblis menyombongkan dirinya. Makanya Allah menyebutkan bahwa iblis sedang sombong. Dalam ayat yang ke-13 Allah mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Yang artinya, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam. Fakhruj innaka minas saghirin. Dan keluarlah engkau dari surga tersebut, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Dari sini para ulama mengatakan, di antaranya juga perkataan Ibnu Qayyim, awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama al-kibr. Ini buruknya kesombongan, yang artinya dosa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya adalah dosa kesombongan. Oh ya, bersama saya lupa ini mengenalkan. Bersama saya sekarang Mas Dede. Assalamualaikum Mas. Ya, saya lagi duduk di belakang biar lebih enak nge-vlognya. Maaf ya Mas.
Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan yang kedua yaitu akibat sombong ini akhirnya iblis dikeluarkan dari surga, iblis dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat, dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian makhluk yang diberikan gelar terburuk, yang tidak pernah makhluk siapapun diberikan gelar terburuk tersebut kecuali iblis. Ini gara-gara sombong tadi. Maka semoga sifat sombong ini tidak ada dalam diri kita. Yang kedua, at-tama', wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Sifat tamak, dialah yang mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah taala ini bukan sedang mencela Nabi Adam alaihissalam, tetapi beliau sedang menyebutkan tentang sifat yang ada di dalam diri manusia, yaitu ketamakan. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat suci Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya manusia terhadap kebaikan sangat suka. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kebaikan yang dimaksud adalah yaitu harta. Manusia sangat suka terhadap harta. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan." Kalau seandainya anak manusia memiliki 2 lembah emas, niscaya dia menginginkan yang ketiga. Dari sifat tamak inilah akhirnya Nabi Adam alaihissalam beliau ingin mencoba atas godaan iblis, tentunya mencoba memakan buah khuldi. Fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan memberikan bisikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Taib. Sedangkan yang ketiga adalah al-hasadu, wa huwa alladhi jarra'a ibnu Adam ala akhihi. Yang artinya dosa hasad, iri, dengki. Yang artinya secara perkataan para ulama yaitu tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Hasad artinya adalah berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang. Itu hasad. Ini terjadi pada Qabil hasad kepada Habil. Mana Qabil iri kepada Habil yang mendapatkan istri yang cantik. Kemudian setelah itu diterima kurbannya, sedangkan beliau tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatuqabbila, maka Allah Subhanahu wa taala menerima dari Habil. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba abna'i Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam alaihissalam dengan kebenaran, ketika kedua-duanya berkurban lalu diterima dari salah seorangnya dan belum diterima dari yang lain. Kemudian Qabil berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Lihat di sini dari 3 yang ingin saya sampaikan di sini adalah hati-hati terhadap 3 dosa ini. Jauhi baik-baik 3 dosa ini. Berusaha dengan sekuat tenaga, berkorban dengan sekuat tenaga untuk menjauhi dari 3 dosa ini yang merupakan, atau 3 sifat ini lebih tepatnya, yang merupakan sumber dosa. Dari
sifat kesombongan karena akan mendatangkan dosa-dosa lain. Kemudian dari sifat tamak karena akan mendatangkan dosa-dosa lain. Dari sifat hasad juga akan mendatangkan dosa-dosa lain. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Idza amila al-'abdu al-khati'ah fa'lam anna lahu 'indahu akhawat." Jika seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka ketahuilah dosa tersebut akan mengajak kepada saudara-saudaranya. Maka hati-hati dengan ajakan saudara-saudara dari dosa. Ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sampai. Coba kita lihat dari Faisal Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar terhindar dari ketiga sifat tersebut? Maka jawabannya adalah, yaitu kalau ingin terhindar dari sifat kesombongan, maka sandarkan kelebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kelebihan yang Anda miliki, sandarkan kepada Allah. Jangan seperti Fir'aun yang mempunyai kekuasaan, akhirnya sombong dia. Ya, akhirnya dia sombong. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan juga ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Aku tidak mengenal ada sembahan yang paling pantas disembah kecuali aku. Kemudian juga kalau seandainya seseorang ingin terlepas dari sifat tamak, maka ketahui baik-baik bahwasanya dunia adalah tidak ada nilainya dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat antum di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an sering menyebutkan tentang hati-hati dengan tertipu dunia. Kemudian Allah menyelipkan, ya, Allah menyelipkan tentang bahwa wal akhiratu khairum wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Maka apabila seseorang benar-benar tertipu dengan kehidupan dunia, akhirnya dia membuat dia tamak, rakus, maka ketahuilah dunia sementara, dunia tidak kekal, dunia tidak sempurna, dunia kotor dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, yaitu agar seseorang terlepas dari sifat hasad, maka belajarlah, berusahalah untuk qanaah di dalam diri. Para ulama dan kata bijak mengatakan al-qanaa'atu kanzun la tafna. Sifat merasa puas dengan pemberian Allah itu adalah sebuah sifat yang merupakan harta tersimpan yang tidak akan pernah bisa habis. Seseorang puas dengan pemberian Allah. Kalau seandainya dirinya seperti ini, misalkan dari sisi fisik dia kulitnya seperti ini, kemudian hidungnya seperti ini, kemudian tingginya seperti ini, maka puaslah dengan pemberian Allah. Niscaya dia tidak akan pernah hasad. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan bahwa si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, maka itu dengan ilmunya yang sangat luas dan dengan hikmahnya dan kebijaksanaannya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala salah dalam meletakkan bagian untuk hamba tersebut. Ada orang-orang kadang-kadang sakit, minta kesembuhan tidak dikasih oleh Allah. Tapi ternyata di situ ada hikmahnya. Karena dia sakit saja sombong. Dia sakit saja sombong. Bagaimana kalau dia sehat? Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesehatan kepada dirinya. Ya. Dalam perkataan hadis qudsi
diriwayatkan dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadi man law sahhahtu lahu jismah la afsadathu sihhah." Sesungguhnya dari hamba-hambaku, kalau seandainya ada yang kalau aku berikan kesehatan, maka niscaya kesehatan tersebut akan merusaknya. Wa inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu al-ghina. Kalau seandainya di antara hamba-hambaku ada yang apabila aku berikan kekayaan, maka niscaya kekayaannya akan merusak keimanannya. Nah, ini menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, saya sebentar lagi mau masuk ke tempat kajian. Silahkan ikuti kajian pagi ini dengan tema mendekatkan anak kepada Al-Quranul Karim. Silahkan tonton di YouTube, di akun Facebook saya, insyaallah taala. Terima kasih atas simakannya dan juga atas masukannya. Semoga kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah di dunia dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada harta pemberian Allah yang paling berharga bagi seorang hamba dibandingkan husnul khatimah. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.